Ya, mulai aja ya. Nanti kalau soal saya nggak jelas bilang aja. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah menyimak pada agenda tugas kita yang kedua malam ini. Jadi seperti web yang sebelumnya, agenda kita itu adalah bahas materi sedikit sama nanti bahas tugas. Sebelumnya mungkin kemarin ada teman-teman yang bertanya nilainya kok segini terus ada revisi dan lain sebagainya itu gimana. Nah, jadi yang saya maksudkan itu kan kemarin saya sudah menilai ada dulu tuh kan. Jadi saya udah menilai semua kan dari tugas satu teman-teman. Nah, dari nilai saya itu memang ada beberapa yang belum maksimal gitu nilai naik. Karena memang dari pengerjaannya belum maksimal gitu. Tapi di situ saya sudah tulis komen-komennya yang perlu diperbaiki apa dan lain sebagainya. Nah, dari situ nanti teman-teman silakan diperbaiki. Cara memperbaikinya digabung aja sama tugas dua. Jadi intinya nanti waktu ngumpulin tugas dua itu isinya tugas satu sama tugas dua. Waktu ngumpulin tugas tiga isinya tugas satu, tugas dua sama tugas tiga jadi satu semua. Jadi kayak di akhir itu nanti jadi satu kesatuan kayak proposal gitu loh. Jadi anggap aja itu proposal bisnis tentang manajemen operasinya. Nah, di situ nanti filenya jadi satu. Di akhir kan saya cek lagi. Jadi nilai yang saya kasih itu masih bisa berubah-ubah gitu. Tergantung teman itu usaha untuk memperbaiki seperti apa. Misal nanti pas tugas dua saya cek, kan palingnya sama tuh. Oh, tugas satunya ternyata yang kemarin kurang, udah ada perbaikan sedikit. Oh, berarti nanti nilainya bisa saya ubah di tugas satu. Begitupun juga nanti di tugas tiga. Kalau misal tugas satu, tugas duanya itu diperbaiki lebih baik lagi, ya nanti bakal saya cek lagi. Jadi nanti di akhir itu biasanya saya cek ulang. Oh, rata-rata nilai mahasiswa atas nama ini, misal berapa, tugas satu berapa, tugas dua berapa. Itu nanti saya cek lagi. Kalau ada yang nilainya jelek-jelek banget, itu biasanya saya cek. Kalau udah ada perbaikan, saya tambahin. Kayak gitu. Nah, mungkin terkait teknis dulu, teknis pengerjaan tugas ada yang mau ditanya. Halo, ada yang bertanyakan mungkin terkait pengerjaan tugas. Mungkin kan kemarin banyak yang ngecek tuh karena bingung kan cara revisinya kayak gimana. Maaf Bu, izin bertanya. Hah? Ya, Terkait tugas dua itu berarti kalau misalkan tugas satu itu kan ada revisi dari Ibu. Nah, nanti kan tugas dua itu melanjutkan dari yang tugas satu atau beda-beda, maksudnya beda bisnisnya. Atau tetap sama, tapi merevisi atau apa itu namanya? Menyempurnakan dari tugas satu. Jadi nanti satu file itu tugas satu, terus di bawahnya itu tugas dua dari penyempurnaan tugas satu. Gimana, Bu? Kak, gimana? Jadi intinya kamu mau tanya, boleh ganti bisnis apa enggak gitu, Kak? Maaf ya, kurang jelas soalnya di sini hujannya deras banget. Iya, maksudnya itu tugas satu dan tugas dua itu digabung dalam satu file. Nah, tugas dua Heeh. itu melanjutkan di tugas yang satu itu berarti Iya, di benar. bawahnya. Jadi di bawahnya. Jadi nggak usah bikin pendahuluan lagi. Misalkan kemarin latar belakang udah ada tuh. Latar belakangnya kan tentang ide bisnisnya. Kenapa Iya. mau pilih ide bisnis itu? Ya itu nggak usah bikin lagi. Pendahuluannya tetap itu. Nanti yang diubah cuman di bab pembahasannya aja. Yang bab dua tuh. Jadi kan tugas dua tentang lokasi sama tata letak. Oh ya berarti nanti di pembahasan ditambah tentang lokasi sama tata letak. Nanti di tugas tiga bakal kalian diminta untuk ngerjain tentang kualitas gitu-gitu ya. Manajemen supply chain ya itu nanti tinggal tambahin di bagian pembahasan. Masalah pendahuluan yang latar belakang itu tetap sama. Oh iya, Bu, ya. Sudah paham. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi mungkin yang mau bertanya terkait tugas dulu sebelum masuk ke materi? Enggak, boleh sih.
Nggak ada ya? Oke, lanjut ya. Kalau gitu saya share screen dulu. Sudah terlihat ya PPT-nya? Sudah, Ibu. Udah, jadi melanjutkan dari web kita yang kemarin, di web yang kedua ini kita akan membahas dua materi. Kalau yang kemarin kita sudah belajar tentang gimana caranya membuat suatu bisnis, apa saja yang harus diperhatikan, terus siklus bisnis itu apa saja dan lain sebagainya. Terus kita juga belajar tentang strategi operasi, macam-macamnya, dan juga manajemen SDM kan kemarin sudah. Nah, setelah kita belajar 3 poin itu, di dua bab selanjutnya, kita bakal belajar tentang lokasi dan juga tata letak. Nah, kita masuk dulu ke bab yang lokasi. Nah, lokasi di sini maksudnya apa? Jadi maksud dari materi lokasi, karena kan mata kuliah kita itu kan manajemen operasi bisnis. Manajemen operasi bisnis itu kan kemarin berarti kita belajar gimana caranya mengatur operasi sebuah bisnis dari awal mulai dia cari bahan baku apalah mau dia apa namanya cari tempat dan lain sebagainya sampai akhir si produk atau jasa itu sampai ke pelanggan. Itu kan ruang lingkup operasi kemarin kan. Nah, dalam ruang lingkup operasi itu juga meliputi gimana caranya kita memilih lokasi dan juga membuat desain tata letak yang sesuai gitu. Makanya kita di sini belajar tentang lokasi. Nah, lokasi yang dimaksud di sini lokasi apa? Lokasi yang dimaksud itu adalah ya lokasi semuanya, mau dia lokasi tempat produksinya, lokasi tempat jualannya, lokasi dia nyimpen barangnya atau gudangnya, ya pokoknya semua yang berkaitan tentang operasi sebuah bisnis. Jadi nggak cuma misal eh, tokonya doang, tapi tempat produksinya enggak. Itu nggak bisa. Jadi termasuk tempat produksi iya. Kalau tempat produksi jadi satu sama toko, ya itu gimana cara ngaturnya. Sama nanti misal ada gudangnya itu di sebelah mana, cara ngaturnya gimana. Dan semua itu masuk ke dalam analisis lokasi. Gitu. Nah, kenapa kok kita harus mengatur lokasi? Di sini kan enggak selesai. Nah, di sini kan ada nih. Kenapa kita harus memilih lokasi ini? Karena ada dalam manajemen operasional itu pemilihan lokasi akan mempengaruhi biaya, efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan. Jadi inti dari semua ini balik lagi gimana perusahaan itu bisa dapat keuntungan yang maksimal atau laba. Nah, cara perusahaan untuk mendapatkan laba berarti dia harus gimana caranya biayanya paling efisien, terus dia produktif, dan dia juga bisa dapat pendapatan yang lebih, termasuk di dalam daya saing. Berarti lokasi itu kalau kita tidak tepat menentukan lokasi, bisa jadi biayanya itu akan makin mahal atau tidak efisien. Terus kalau kita ngatur lokasinya tidak tepat, kita nggak bisa produktif. Harusnya misal sehari bisa produksi 500, mungkin karena lokasinya tidak strategis atau tidak sesuai, bisa jadi cuma bisa 100 dan lain sebagainya. Dan termasuk juga daya saing. Daya saing itu kan berarti gimana caranya kita bersaing dengan perusahaan lain kan? Oh, berarti kalau lokasi toko kita misal strategis, ya berarti itu orang bakal lebih banyak beli ke kita. Makanya kenapa lokasi itu menjadi bagian yang penting dalam operasi sebuah perusahaan. Nah, itu dulu pengantarnya. Terus ini di bawah ada menurut Hazer dan Render tahun 2006 terdapat beberapa strategi. Jadi maksud dari ini Hazer dan Render ini adalah bahwa dalam menentukan strategi atau menentukan lokasi itu ada beberapa pendekatan atau strategi yang bisa digunakan. Yang pertama yang berbasis lokasi industri. Apa maksudnya? Berarti berbasis lokasi industri adalah fokus pada pengelompokan perusahaan di satu area untuk memanfaatkan fasilitas bersama. Contohnya gimana? Oh, misal nih di Surabaya kan ada ini daerah industri kan. Oh, misal di satu kota itu ada daerah industri. Nah, si daerah industri ini kan punya banyak pabrik, punya banyak perusahaan.
industri-industri ini biasanya lokasinya ngumpul jadi satu. Contoh misal Surabaya, Gresik, itu kan banyak pabrik, banyak apa itu kenapa ya? Karena memang si perusahaan itu sudah menganalisis lokasi industrinya. Ya karena di situ udah banyak fasilitasnya. Misal Surabaya area rumput tuh yang dikelola sama Siar tuh. Saya pernah magang dulu di sana. Itu kan memang satu kompleks isinya perusahaan manufaktur semua gitu. Dan kenapa ya? Karena di situ fasilitasnya lengkap. Mungkin dari sisi listrik, kemudian keamanan, tenaga kerja juga banyak di situ. Makanya kenapa kalau berbasis lokasi industri berarti kita memilih lokasi berdasarkan tempat yang dia memang berkumpulnya industri-industri yang berkaitan. Itu kalau dia berbasis lokasi industri. Kemudian yang kedua, ada yang berbasis lokasi jasa profesional. Maksudnya apa ya? Berarti ini basisnya jasa kan? Kalau basisnya jasa karena hubungannya sama konsumen, berarti hal yang harus diperhatikan itu adalah lokasi yang dekat dengan konsumen agar pelayanannya cepat. Terus misalkan beberapa dari teman-teman nih, kalau saya baca bisnisnya kan ada yang jasa online dan lain sebagainya. Apakah perlu juga menentukan lokasi? Ya tetap perlu. Misal kalau dia jasa konsultasi online, kan ya butuh apa namanya, butuh internet yang lancar dan lain sebagainya. Oh berarti mungkin lokasi base camp kantornya itu harus di tempat yang dia punya fasilitas yang memadai, internetnya bagus dan lain sebagainya. Itu salah satu pertimbangan yang bisa digunakan ketika memilih lokasi. Terus ada lokasi jasa pendukung, fokus pada efisiensi dan kemudahan akses. Jasa pendukung itu adalah jasa yang dia sifatnya mendukung industri utama. Ya misal tadi kayak di industri di rumput. Rumput itu kan ada pendukungnya, misal listrik, kemudian air dan lain sebagainya. Nah, si perusahaan listrik, perusahaan air, ini dia tempatnya harus yang mendukung efisiensi dan kemudahan akses sesuai dari lokasi industrinya. Terus dari semua ini menurut si Hazard dan Render ada yang namanya competitive positioning. Jadi memilih lokasi agar lebih unggul daripada pesaing. Jadi selain mempertimbangkan tadi tempat aksesnya, efisiensinya, tempat berkumpul industri lainnya juga memperhatikan persaingan. Kira-kira lokasi mana yang paling bagus agar perusahaan kita itu bisa bersaing dengan perusahaan lain. Itu. Nah, itu. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya ya. Kira-kira apa saja yang harus dipertimbangkan atau faktor-faktor kunci dalam memutuskan lokasi. Berarti kan pertama tadi kan kaitannya sama pelanggan karena berkaitan sama daya saing. Itu yang pertama kedekatan dengan pasar dan pelanggan untuk mempercepat distribusi, kesediaan bahan baku dan pemasok karena itu juga penting. Terus biaya tenaga kerja, berarti harus lihat juga tenaga kerjanya. Misal kita perusahaannya itu pabrik besar yang butuh tenaga kerja banyak. Ya berarti cari tempat yang dia banyak tenaga kerjanya dan upahnya itu sesuai dengan pabrik kalian. Kan ada di masing-masing daerah tuh punya UMR masing-masing kan. Jadi itu harus diperhatikan juga. Kira-kira UMR Surabaya berapa, UMR Gresik berapa, dan apakah cukup analisis biayanya di perusahaan kita dan lain sebagainya itu harus dipertimbangkan. Terus akses transportasi dan infrastruktur, biaya fasilitas dan pajak, ya berarti regulasi dan lain sebagainya, kondisi sosial politik ini juga penting. Kan kalau apa namanya bukan isu sih. Kalau di apa Madura itu kan sebenarnya tujuan dari dia membangun jembatan Suramadu itu kan supaya industri yang ada di Madura kan berkembang gitu kan, tidak terpusat hanya di Surabaya. Tapi faktanya dengan dia dibangun jembatan Suramadu itu tidak terlalu berpengaruh ke perekonomian Madura ya. Kenapa? Karena mungkin salah satu faktornya adalah kondisi sosial dan politiknya. Ya mungkin di sini tuh warganya kurang welcome kan dengan apa bisnis-bisnis baru, perusahaan-perusahaan baru yang akhirnya investor itu nggak mau bikin bisnis di sini. Jadi si perusahaan-perusahaan ini kalau mau bikin usaha itu juga memperhatikan kondisi sosial dan politik juga karena itu nanti bakal ngaruh ke bisnisnya mereka. Terus persaingan dan kondisi pasar itu pastilah. Nah, lanjut. Ini kalau suara saya kurang jelas ngomong ya. Saya ini udah teriak-teriak nih. Nah, terus eh, kenapa kemudian kok harus memilih lokasi? Ini ada beberapa dampak atau resiko yang bisa dipertimbangkan. Kenapa kok perusahaan kayak disuruh analisis lokasi sih? Ya karena memang itu dampaknya banyak buat perusahaannya.
Apa aja? Yang pertama dampak finansial, pastilah, pasti dari sisi keuangan kan. Biaya lokasi misal sewa gedungnya berapa, kalau dibeli harganya berapa, kalau buat pabrik nanti gimana biayanya dan lain sebagainya, pasti itu karena berdampak ke uang, ke finansial perusahaan. Makanya lokasi itu penting untuk diatur atau dianalisis. Terus yang kedua, ada yang namanya dampak jangka panjang. Jadi, kalau dalam apa namanya input produksi atau faktor-faktor produksi itu kan kalau dalam jangka pendek ada yang namanya input produksi tetap, ada yang namanya input produksi variabel. Nah, input produksi tetap ini dia tidak bisa berubah dalam jangka pendek, hanya bisa berubah dalam jangka panjang. Contohnya apa ya? Contohnya salah satunya adalah lokasi ini, lokasi pabrik, lokasi gudang. Sebuah perusahaan itu kalau dia mau membuat suatu bisnis, misal menentukan lokasi pabrik, lokasi gudang, kemungkinan besar kalau dia udah memutuskan untuk di satu lokasi, ya dia akan menetap di situ dalam jangka yang lumayan panjang. Nggak bisa diubah-ubah secara cepat. Makanya itu bakal berdampak jangka panjang penentuan lokasi ini. Ya karena misal udah terlanjur sewa lokasi, sewa tanah 1 tahun, 2 tahun. Kalau perusahaan gede mungkin pasti lebih lebih tahunnya berapa tahun gitu. Ya karena udah memutuskan hal itu ya mau nggak mau ya resikonya harus berproduksi di situ. Jadi susah untuk mengubah, mengotak-atik, nggak fleksibel gitu masalah lokasi ini. Jadi makanya dia bakal berdampak jangka panjang buat perusahaan sehingga harus diatur sedemikian rupa. Terus yang ketiga ada dampak strategis. Lokasi yang tepat memberikan keunggulan kompetitif yang mendukung strategi. Berarti ini kaitannya sama konsumen tadi. Berarti kalau dia tidak tepat menentukan lokasi, berarti strategi akan berdampak pada persaingan perusahaannya dia. Gitu. Jadi, apa? Nah, ini beberapa masalah utama yang perlu dipertimbangkan ketika perusahaan mau memilih sebuah lokasi. Biaya tetap yang begini yang saya maksud tadi, biaya tetap itu maksudnya lokasi tadi. Lokasi itu termasuk biaya tetap, bukan biaya variabel karena dia susah untuk berubah. Terus, lokasi pabrik dan gudang. Jika lokasi pabrik dan gudang salah perhitungan, akan menimbulkan biaya transportasi yang tinggi, proses distribusi yang lambat, dan produktivitas menurun. Yaitulah lokasi pasar dan pesaing. Berarti ini penting untuk menentukan kedekatan lokasi dengan konsumen serta pesaing. Jadi supaya kita punya nilai jual atau nilai tambah dibanding pesaing. Terus lokasi jasa dan kriteria pelayanan. Berarti ini tadi yang kaitannya sama konsumen. Sebenarnya ini penjelasannya sama kayak yang depan tadi sih. Lebih kepada berarti kalau dia berbasis jasa, fokus utamanya adalah pelayanan, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Nah, ini yang penting. Jadi kita kan udah tahu nih kenapa kita harus belajar atau menganalisis sisi operasi dari sebuah lokasi perusahaan. Terus apa tadi dampaknya jika tidak melakukan, kemudian pertimbangan apa saja yang harus dilakukan. Nah, pada bagian ini kita akan belajar tentang apa saja metode atau strategi yang bisa digunakan ketika kita mau menganalisis keputusan untuk menentukan lokasi bisnis kita. Nah, ini ada beberapa sumber kan. Yang pertama ini menurut Prasetya dan Lukiastuti pada tahun 2011. Yang pertama ada metode kualitatif dan kuantitatif. Ini tentang apa? Metode kuantitatif dan kualitatif itu berarti ketika kita mau memutuskan memilih suatu lokasi, ya kita menganalisis dulu faktor-faktor yang ada dan kita kelompokkan ke dalam eh, kelompok yang sifatnya kualitatif dan yang sifatnya kuantitatif. Bersifat kualitatif berarti dia berupa kata atau deskriptif. Kalau kuanti berarti dia kaitannya sama angka. Oh, berarti apa? Ya, berarti ini ada di sini kan contohnya. Oh, berarti misal kalian punya bisnis, kalian analisis dari sisi lingkungan sosialnya. Lingkungan sosialnya kayak apa? Misal lokasi A lingkungan sosialnya bagus, lokasi B kurang bagus. Misalnya itu kalian kasih nilai. Terus dari sisi akses bahan, oh akses bahannya di lokasi A seperti apa, lokasi B seperti apa. Terus dari sisi kuantitatif, ada biaya, jarak, dan potensi pasar. Berarti ini hitungan-hitungan angka. Berarti dari sisi biaya, kalau lokasi A nanti biaya sewanya berapa, misal lokasi B biaya sewanya berapa, itu dibandingkan. Oh jarak, misal konsumennya paling banyak di daerah ini, daerah A.
Terus jaraknya dari daerah A berapa dibandingkan dari lokasi A dan lokasi B. Kemudian juga dari sisi potensi pasar. Intinya dari pendekatan ini kita menentukan faktor analisisnya dari dua pendekatan, kualitatif dan juga kuantitatif. Ini untuk metode yang pertama. Yang kedua ada analisis biaya. Berarti kalau tadi pakai kuanti kuali termasuk di dalamnya ada biaya juga. Ini, kalau yang ini fokusnya ke biaya. Biaya apa? Biaya variabel dan biaya tetap. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kan dalam jangka pendek itu ada biaya tetap, ada biaya variabel. Nah, kadang-kala ada lokasi tertentu yang dia itu punya karakteristik tertentu. Oh, misal biaya sewa. Biaya ini dulu. Biaya tetap tadi kan udah tahu kan. Biaya tetap itu kan dia contohnya tadi lokasi alias biaya sewa atau biaya beli tanah atau biaya beli pabrik. Itu namanya biaya tetap. Kalau biaya variabel itu biaya yang dia mengikuti jumlah kuantitas atau output yang diproduksi. Contohnya apa? Misal tenaga kerja pabrik lah. Berarti kan semakin banyak perusahaan itu mau produksi, dia butuh tenaga kerja yang lebih banyak. Makanya di situ ada lokasi-lokasi tertentu yang dia punya karakteristik tertentu terkait biaya tetap sama biaya variabelnya. Contoh misal di Surabaya itu misal aja ini. Misal di Surabaya itu dia biaya sewa gedungnya itu murah, tapi tenaga kerjanya mahal. Oh, di Gresik biaya sewanya itu mahal, tapi tenaga kerjanya murah. Misal, itu kan beda-beda kan. Oh, ada daerah A yang dia lebih banyak biaya tetapnya lebih mahal, tapi biaya variabelnya lebih murah, atau daerah B yang gimana, atau daerah C mungkin lebih murah semuanya dan lain sebagainya. Intinya dianalisis dulu gitu. Terus dianalisisnya dibandingkan dengan produksi atau kuantiti yang dihasilkan oleh perusahaan. Di sini kan ada contoh nih. Jika produksi kurang dari 100.000 unit per tahun, lokasi B lebih ekonomis nih. Tadi saya menghitung nggak jadi. Terus di lokasi A ternyata kalau lebih dari 100.000 unit lebih menguntungkan. Berarti ini tergantung dengan biaya variabel tadi kan. Oh ternyata ada loh. Misal jadi kita bisa suruh. Oh kapasitas produksi atau kapasitas pabrik kita itu di 5 tahun ke depan kemungkinan di bawah 100.000. Oh berarti lokasi B lebih cocok. Tapi kalau misal kita udah memprediksi produk kita itu laris banget dan tahun kedua sampai selanjutnya bakalan di atas 100.000, ya mungkin lokasi A lebih bagus. Ya gitu, karena biaya variabelnya lebih rendah. Jadi nanti bisa dianalisis melalui skema biaya tetap dan juga biaya variabel. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini ada faktor rating. Sebenarnya ini mirip-mirip sama yang pertama tadi. Cuman bedanya yang pertama itu fokus ke faktor-faktornya, yang ini fokus ke caranya. Berarti bisa dikombinasiin. Misal, oh ya udahlah, kita ada beberapa faktor yang dia sifatnya kuanti, ada beberapa faktor yang sifatnya kuali. Nanti kita analisis pakai cara faktor rating method. Kayak gitu bisa. Contoh, di sini kan ada tabel nih. Keamanan, penerimaan masyarakat itu kan kuali semua kan. Terus ada ketersediaan lahan dan lain sebagainya. Bisa kalian tambahkan dari sisi biaya atau dari sisi insentif pajak. Itu kan angka kan. Nah, nanti kalian kasih rating. Oh, antara daerah A, daerah B, dan daerah C itu gimana dari sisi keamanannya? Paling tinggi nilainya yang mana? Dari sisi penerimaan yang mana dan lain sebagainya. Nanti dari situ bisa di rata-rata atau dijumlahkan kira-kira skor yang tertinggi itu di area mana. Kayak gitu. Ini untuk faktor rating method. Terus yang ini ada titik pusat pusat titik berat atau center of gravity. Maksud dari center of gravity itu eh, maksudnya, ini kan ada tulisan dengan di sini. Metode ini digunakan untuk menentukan lokasi yang meminimalkan biaya transportasi antara apa yang ada? Iya, nggak apa-apa telat. Nah, di sini kan ada metode center of gravity. Dia kan di situ tulisannya menentukan lokasi yang meminimalkan biaya transportasi antar pemasok, pabrik, dan juga konsumen. Maksudnya gimana? Center of gravity itu kan berarti gravitasi kan? Berarti dalam menentukan lokasi kita pilih
titik pusat atau gravitasi di mana dia itu paling sesuai dari berbagai faktor. Oh, misal kita punya perusahaan. Perusahaannya itu bergantung pada pemasok, tapi juga bergantung pada produksi. Terus dia juga langsung ketemu sama konsumen. Berarti kan tiga area itu penting semua kan. Dari sisi pemasok penting, dari sisi pabrik tempat produksi penting, dari sisi konsumen juga penting. Nah, dari situ nanti dipilih titik lokasi yang paling tengah-tengah yang menjangkau keseluruhan. Kayak gitu. Jadi lokasi idealnya itu ke pemasok juga masih oke, ke produksi masih oke, ke konsumen juga masih oke. Jadi maksud dari center of gravity itu kayak gitu. Terus ada metode median sederhana. Ini sebenarnya mirip sama center of gravity, cuman dia lebih simpel. Lebih simpelnya gimana? Karena faktor yang dianalisis itu tidak sebanyak di center of gravity. Kalau center of gravity tadi dia melihat dari sisi pemasok, pabrik, konsumen, dan faktor lainnya. Kalau yang ini simpel aja, jaraknya aja. Oh, misal kita mau buka cabang baru. Nah, si cabang baru ini target pasarnya di orang sebelah mana, daerah mana aja. Ya berarti kita cari titik tengahnya. Titik tengah di mana si lokasi ini kira-kira yang paling memungkinkan di antara para konsumen yang kita target. Kayak gitu. Kalau ini kan ada langkahnya nih, itu total volume barang yang akan diangkut. Jadi intinya, misal di daerah A yang beli barang kita berapa, daerah B yang beli barang kita berapa, daerah C yang beli barang kita berapa. Nanti kita hitung di rata-rata kira-kira yang paling tinggi apa namanya konsumennya, disitulah kita bakal cari lokasi yang paling dekat. Kurang lebih kayak gitu. Biar bisa di next. Bentar. Nah, yang ini transportasi atau transportation method. Yang transportation method ini maksudnya, ini yang agak rumit. Karena ini biasanya buat perusahaan yang besar banget. Karena dia mau lihat tentang pabrik, gudang, dan juga pasar. Jadi lebih kepada supply chain. Jadi ada perusahaan yang distributor, misal dia produksi, tapi dia juga distributor. Berarti kan dia harus mengirimkan barangnya itu ke banyak tempat kan. Terus juga dari sisi supplier, misal dia mau produksi. Jadi kayak banyak jaringannya gitu. Nah, kalau perusahaan itu butuh lokasi dengan kaitan banyak jaringan, misal pabriknya ada banyak, gudangnya ada banyak, target pasarnya banyak, terus pemasoknya juga banyak, lebih cocok pakai metode yang ini, transportation method ini. Jadi ini lebih rumit, kayak mungkin dinilai dulu apa dan lain sebagainya. Ini ada ininya. Ini biasanya yang lebih rumit. Dan nanti kalian pelajari sendiri. Itu. Itu adalah macam-macam masih satu. Satu lagi ada yang holistik. Holistik itu apa? Oh ya, berarti dia menggabungkan dari berbagai metode atau strategi tadi. Jadi nanti teman-teman kalau pas mau mengerjakan tugas dua, kalau mau pakai salah satu boleh, itu sudah saya anggap cukup. Kalau mau pakai apa namanya holistik atau mungkin dia beberapa beberapa metode juga nggak apa-apa, makin bagus kayak gitu. Nah, ini rangkumannya. Berarti tadi kalau faktor rating, dia ini yang biasanya paling mudah tuh faktor rating, paling mudah digunakan. Memilih lokasi berdasarkan faktor dan skor bobot mudah digunakan, mempertimbangkan banyak faktor. Memilih lokasi pabrik, bisa, lokasi toko, bisa, dan lain sebagainya bisa. Center of gravity, tadi, yang ada banyak mencari titik pusat dari berbagai pertimbangan. Itu cocoknya kalau kita mau menentukan gudang. Kalau median sederhana, cocoknya kalau kita mau bikin toko atau distributornya. Kayak kalau kita mau ke konsumen gitu loh. Itu lebih cocok pakai median. Transportation tadi yang cocoknya ke supply chain. Kalau dia punya jaringan yang luas. Karena jaringannya udah luas, makanya dia pakai transportation method. Yang holistik, ya berarti dia bisa pakai semuanya. Mungkin kalau yang proyek pembangunan kawasan industri dan sebagainya. Nah, itu terkait lokasi. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya dulu.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada ya? Halo? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Ya, masih kedengeran kan ya suara saya? Nah, saya nggak dengar suara saya sendiri. Saya Masih, tidur. Bu. Aman, aman, Bu. Masih kedengar. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua terkait tata letak. Tadi kan kita udah belajar tentang lokasi, pentingnya memilih lokasi, dan juga cara atau metode memilih lokasi. Nah, sekarang kita masuk ke tata letak. Tata letak ini apa? Nih, dalam manajemen produksi, tata letak atau layout adalah penentuan penempatan fasilitas, mesin, peralatan, tenaga kerja, dan area kerja di dalam suatu pabrik atau tempat produksi untuk mencapai efisiensi proses dan kelancaran aliran material. Berarti kalau dari definisi ini, fokus kita dalam mengatur tata letak itu adalah di tempat produksinya. Oh, di tempat produksinya itu gimana cara ngaturnya? Kalau ada mesin oven 5 itu ditaruh sebelah mana? Misal ada meja kasir itu ditaruh sebelah mana? Terus karyawannya jumlahnya berapa, standby di mana, dan lain sebagainya. Itu berarti kita mengatur tata letak namanya. Nah, kenapa? Kenapa kok kita harus mengatur tata letak? Nah, ini ada beberapa hal. Karena dengan kita mengatur tata letak yang efektif dapat membantu dalam mencapai pemanfaatan yang lebih efektif dari ruangan. Oh, berarti eh, dengan tata letak yang baik, misal ruangan dengan luas yang sama, itu bisa jadi manfaatnya berbeda. Kalau kita tidak tepat dalam mengatur tata letak, kemungkinan sebenarnya tempatnya luas, tapi karena kita tidak tepat dalam mengaturnya, ya kesannya jadi kayak kurang pas gitu. Kita masih kurang gak jauh lokasinya. Bisa jadi kayak gitu. Yang kedua, arus informasi, bahan baku, dan manusia yang lebih baik. Berarti ini kaitannya dengan koordinasi. Oh, misal mandornya dia standby sebelah mana, atau nanti karyawannya dia yang bagian packing berada di mana. Nanti dia menginformasikan ke siapa. Misal dia menginformasikan ke bagian pengiriman, itu arusnya di mana, alurnya seperti apa. Dengan tata letak yang sesuai, arus informasi itu akan lebih baik antar bagian. Sehingga itu akan menentukan produktivitas perusahaan. Terus yang ketiga lebih memudahkan konsumen. Oh ini misal restoran. Oh kalau ada restoran ada meja kasirnya di sebelah mana dan lain sebagainya. Itu akan lebih memudahkan konsumen. Terus yang keempat peningkatan moral karyawan dalam kondisi yang lebih aman. Berarti kalau tata letaknya bagus, karyawan itu akan merasa aman dan nyaman dalam bekerja. Dan secara tidak langsung itu akan berpengaruh ke produktivitas perusahaan. Itu terkait tata letak. Faktor penyebab perencanaan tata letak. Jadi tata letak itu kenapa kok harus diatur? Ya karena perusahaan itu kan pasti ada perubahan kan. Siklus bisnis aja berubah-ubah. Jadi sistem operasi atau produksi perusahaan bisa jadi juga akan berubah. Meskipun tidak berubah dalam skala besar. Mungkin dalam skala kecil, oh kita mau ada produk baru, berarti alat baru ini ditaruh di mana dan lain sebagainya. Itu bisa jadi faktor penyebab harus adanya perencanaan tata letak. Di sini ada beberapa contoh kan terjadinya perubahan desain produk secara terus-menerus. Oh, berarti tata letaknya juga harus diatur. Terus adanya perubahan volume permintaan. Kalau permintaannya makin naik, berarti kapasitas produksinya harus ditingkatkan. Berarti mungkin mesinnya ditambah, ditaruh di mana itu harus diatur. Kemungkinan penggantian fasilitas agar selalu baru dengan mesin baru itu gimana? Apakah ada posisi yang berubah? Ada penambahan produk baru ya sama aja lah. Adanya kondisi lingkungan kerja yang tidak memuaskan. Oh, misal karyawan ada merasa kurang nyaman dengan layoutnya atau dengan tata letaknya itu bisa dievaluasi lagi. Terus adanya resiko kecelakaan kerja dalam proses produksi. Nah,
keamanan itu kan menjadi faktor yang penting juga kan dalam proses produksi. Kalau kita tidak merencanakan tata letak yang baik, bisa jadi resiko kecelakaan atau keamanan pekerja itu bakal tinggi. Makanya itu perlu. Terus kebutuhan akan penghematan biaya ya tadi dengan dengan lokasi yang ada itu gimana caranya diatur tata letaknya supaya biayanya itu paling hemat. Kemudian mendukung pergeseran atau perluasan lokasi pasar pada perusahaan yang mirip-mirip lah dengan gitu volume permintaan. Berarti ini adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika kita mau mengatur tata letak bisnis kita. Apa aja yang harus diperhatikan? Pertama, dari sisi peralatan dan penanganan bahan. Berarti kan misal nih kita mau produksi roti. Roti itu mau diproduksi dengan mesin apa aja. Nah, mesinnya itu gimana? Kalau pabrik skala besar berarti kan ada otomatisasi dan lain sebagainya. Itu harus dipertimbangkan, harus diatur. Terus yang kedua yang harus diatur juga adalah kapasitas dan persyaratan luas ruang. Berarti luas ruang itu ya harus sesuai dengan pekerjanya, dengan mesinnya, dengan fasilitas lainnya. Terus harus ada area seperti toilet, kantin, tangga, dan lift. Terus harus memperhatikan juga lingkungan hidup dan estetika. Misal jendela, ada ventilasi udara, dan lain sebagainya. Itu juga penting. Terus aliran informasi. Berarti harus dipertimbangkan juga kelancaran komunikasi antar divisi. Antar divisi produksi, pengemas, mungkin pengolahan bahan, penyimpanan bahan, pengemasan, distribusi, dan lain sebagainya. Itu harus dilihat jaraknya seberapa dan sebagainya. Terus biaya pergerakan antar wilayah kerja. Dilakukan terkait biaya perbedaan bahan, penentuan lokasi antar bagian agar wilayah yang sering berinteraksi dapat didekatkan satu sama lain. Nah ini, nanti yang di dalam tugas itu ini yang disuruhnya. Tadi kan berarti di bagian lokasi, teman-teman diminta untuk menganalisis kan kebutuhan lokasinya bagaimana, faktor-faktor yang dipertimbangkan apa, dan metode apa yang digunakan untuk menentukan lokasi. Itu di tugas 2 terkait lokasi. Nah, terkait tata letak, nanti teman-teman diminta juga mengatur tata letak dari bisnis teman-teman. Jadi, analisisnya seperti apa? Pakai tata letak produk kan atau yang lainnya. Nah, terus nanti juga diminta untuk ini melihat apa namanya membuat desainnya juga, membuat desain tata letaknya seperti apa. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang jenis-jenis tata letak. Jenis tata letak yang pertama itu ada yang namanya product layout atau berdasarkan produk. Maksudnya apa? Jadi inti dari produk ini kayak di gambar nih. Ini kan ada gambar nih. Maksudnya itu produknya itu melalui tahapan yang terstandar kayak gitu. Jadi yang jadi basisnya itu produknya. Oh, misal nih ada produk dari gudang. Nah, produk dari gudang, misal bahan baku ada di gudang. Nah, si bahan baku ini pertama kali harus diapain dulu? Oh, dia dibubut dulu. Habis itu dibor, digerinda, dibor, baru dirakit, baru ke gudang. Dari gudang dipres, dilas, dibor. Jadi misalnya ada 4 jenis produk. Nah, 4 jenis produk ini harus melalui proses yang sama untuk masing-masing produknya. Misal kalau produk A dia harus melalui bubut dulu, baru bor, baru gerinda, baru bor. Kalau produk 2 ini press, las dan bor, potong, las dan gerinda dan lain sebagainya. Jadi dia ada alurnya gitu loh. Alurnya itu terstandarisasi dan prosesnya itu saling berkesinambungan. Itu namanya jenis tata letak yang sifatnya produk atau produk layout. Contohnya apa? Misal pabrik mobil. Pabrik mobil mungkin dari mesin dulu, besi dulu, kemudian dicetak dari apa dan lain sebagainya. Terus dirakit, terus apa namanya masuk ke gudang dan lain sebagainya. Misal minuman kemasan dari adonan minuman, terus dikasih perasa, dari habis itu di packing, kemudian ditaruh gudang, misal. Jadi standarnya itu sama dan produknya itu dia biasanya tidak terlalu memiliki banyak perbedaan. Jadi kalau produknya teman-teman nanti tidak terlalu punya perbedaan, berarti itu lebih cocok
pakai layout yang jenisnya produk. Tidak memiliki banyak perbedaan itu bukan berarti harus sama semua ya. Misal contohnya kan pabrik mie instan. Pabrik mie instan itu kan ada standarnya kan. Oh, kalau standar mie instan pertama tepung dulu diadon, setelah itu dikasih air, dikasih telur misalnya kayak gitu kan. Itu namanya standar. Jadi kalau udah punya standar yang baku itu namanya eh, lebih cocoknya pakai yang produk layout. Tapi kan rasanya beda-beda. Iya, rasanya beda-beda. Tapi kan alur pembuatannya itu kan terstandarisasi. Jadi kalau sudah punya standar seperti itu, berarti lebih cocok ke produk layout. Beda dengan yang proses layout. Yang proses layout ini dia lebih cocok untuk produk atau jasa yang sifatnya job shop atau pesanan khusus. Oh, misal orang A, kalau di sini kan contohnya rumah sakit. Oh, orang A sakitnya batuk pilek. Karena batuk pilek, ya maka dia silakan masuk ke ruangan dokter umum, misal. Nanti langsung ke bagian apotek. Beda-beda. Jadi tiap orang punya kasus yang berbeda-beda. Jadi kalau bisnisnya itu punya kasus yang berbeda-beda tiap orang, cocoknya pakai proses layout. Kayak gitu. Misal tadi teman-teman saya baca juga ada kan yang jasa apa kemarin? Jasa desain grafis, Eh, jasa desain grafis gitu. Jasa desain iya. grafis itu dia beda-beda kan. Kan Emang ada yang bocor sama ya? bocor. Terus sama Tak mute. Nah, jasa desain grafis itu kan dia beda-beda kan. Mungkin klien A maunya begini, klien B maunya begitu, atau mungkin apa namanya, misal bikin rumah, desain rumah A beda, desain rumah B beda, dan lain sebagainya. Itu lebih cocok pakai di tata letak produksi yang sifatnya proses. Kayak gitu. Jadi prosesnya itu nggak terstandarisasi. Ada yang potong dulu baru bubut, ada yang potong pertama, potong kedua. Jadi makanya di sini gambarnya itu alurnya beda-beda. Ada yang dari gudang dibubut terus bubut di bor, ada yang dibubut abis itu di gor sebelah sini dan lain sebagainya. Jadi sangat-sangat berbeda-beda tiap produknya. Kalau yang tadi, yang ini punya standar yang sama. Kalau yang ini sangat berbeda-beda. Nah, kalau yang ini, yang ketiga ada tata letak yang sifatnya tetap atau fixed position layout. Berarti maksudnya fixed position itu gimana ya? Posisi produknya itu tetap, yang berubah-ubah ya orang yang mengerjakannya. Kalau di sini kan contohnya mau bikin gedung, mau bikin rumah, mau bikin pesawat dan lain sebagainya, mau bikin jembatan, ya produknya itu tidak berpindah-pindah. Kalau tadi kan produknya atau jasanya itu kan pindah-pindah. Kalau yang produk layout dan proses layout. Kalau yang fix, produknya ini tidak berpindah-pindah. Yang berpindah-pindah ya bagian fungsi-fungsi produksinya. Oh, bagian bubut, berarti dia membubut bagian tertentu. Bagian press, melakukan press bagian tertentu, bagian las melakukan las pada bagian tertentu, sedangkan produknya itu dia tetap di situ aja, di lokasi yang sama. Terus ada retail, retail ini berarti kalau tata letaknya itu punya alur gitu. Ini kan ada sini kata kuncinya di alur pelanggan, di area penjualan. Berarti ini maksudnya lebih cocok ke eh, perusahaan-perusahaan yang kayak swalayan dan lain sebagainya yang eceran-eceran lah, dia pengecer lah, dia mau menjual barang langsung ke konsumen secara eceran, itu dia cocok pakai retail layout, pakai ruang rak, display dan lain sebagainya. Terus ada tata letak gudang atau warehouse layout. Tata letak yang mengatur penyimpanan bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi agar mudah diakses. Jadi fokus dari tata letak gudang itu adalah dia ngatur, oh ini bahan baku awal, bahan baku awal itu disimpan di sebelah mana. Misal di sebelah depan. Kenapa sebelah depan ya? Karena nanti biar cepet ngeluarinnya atau mungkin ada tiga pintu, pintu belakang itu untuk bahan baku, pintu samping untuk barang jadi, yang tengah untuk barang setengah jadi misal. Jadi tata letak gudang ini maksudnya supaya ketika si perusahaannya itu mau mengambil barang, mengambil bahan bakunya itu bisa dengan waktu yang paling cepat dan ruangnya juga efisien kayak gitu.
Jadi inti dari tata letak gudang itu adalah ketika memperhatikan sifat dari persediaannya atau bahan bakunya. Apakah dia bahan baku awal atau barang setengah jadi atau barang jadi. Yang keenam ada tata letak gabungan atau combination layout. Berarti ya dikombinasikan aja. Mau mungkin tata letak itu kombinasi dari dua atau jenis tata letak. Digunakan pada pabrik skala besar, fleksibilitas tinggi. Misal, dan ada contohnya industri otomotif menggunakan produk layout pada lini perakitan. Oh, berarti di lini perakitan tuh ada standarnya tuh. Melalui mesin ini dirakit begini, begini, begini. Itu karena udah ke standar di bagian perakitan. Terus di pengecatan pakai proses layout. Kenapa ya? Mungkin catnya beda-beda caranya. Kalau bagian mobil yang ini mungkin apa namanya catnya begini, mobil yang ini catnya begini. Beda-beda karena dia melalui proses yang berbeda-beda pakai proses layout. Terus yang warehouse layout untuk penyimpanan barang. Oh, berarti kalau dia baru diproduksi, eh, dia ditaruh belakang yang biar first in first out. Berarti yang paling apa namanya yang paling lama udah stok lama ditaruh depan supaya nanti bisa dijual lebih cepat kayak gitu misal. Itu pakai warehouse layout. Sedikit lagi ini ada pola aliran bahan. Pola aliran bahan ini sebenarnya ya mirip-mirip tadi sih. Intinya kayak oh kalau kita mau memproduksi sebuah bahan itu ada polanya loh. Dalam proses produksi itu ada polanya. Ada yang sifatnya dia garis lurus. Contohnya apa? Untuk jalur kerja yang teratur dan minim perpindahan bahan. Ya berarti misal tadi kan ini ada, ini kan kayak gini berarti lurus kan. Misal di gudang, terus dia dipres dulu, dilas, dibor, sampai dirakit dan lain sebagainya. Itu pun ya udah diaturnya lurus aja dari awal sampai akhir. Mesin-mesinnya itu diaturnya secara lurus. Itu bisa kayak gitu. Kenapa kok diatur secara lurus? Oh, berarti itu cocok untuk barang-barang yang dia alur kerjanya teratur dan minim perpindahan barang. Oh, teratur banget nih alur kerjanya, terus nggak terlalu banyak tahapannya. Berarti cocok aja pakai yang straight line atau lurus. Contohnya produksi minuman kemasan atau produksi roti. Terus yang kedua ada serpentine atau zigzag atau H-shape. Pola aliran bahan berdasarkan garis patah atau berbentuk huruf S. Cocok digunakan untuk apa? Nah, baik digunakan ketika aliran proses produksi cukup panjang. Berarti kan kalau alur produksinya panjang, kalau lurus berarti kan kepanjangan bisa jadi butuh lokasi atau ruang yang sangat luas gitu. Berarti untuk mengakali itu caranya gimana? Ya dipakein alur zigzag, misal kayak di gambar nih berarti satu, kedua, dua, ketiga, tiga, keempat itu nggak lurus tapi ada alurnya, alur zigzagnya. Dengan begitu bisa lebih menghemat area atau menghemat ruang. Terus U-shape adalah pola aliran bahan baku berbentuk huruf U yang digunakan ketika diinginkan agar akhir proses produksi pada lokasi yang sama pada tahap awal. Kalau misal dia maunya ini bahan baku masuk dari depan, nanti di akhir barang jadi itu juga ke depan lagi. Nanti tinggal diatur distribusinya misal. Kayak gitu juga bisa dengan U-shape. Sirkular berbentuk lingkaran digunakan ketika diinginkan agar material atau produk dapat kembali ke titik awal. Ini mirip yang tadi, mirip yang ini. Terus yang odd angle, pola aliran bahan berdasarkan bentuk sudut-sudut tidak beraturan. Pola ini tidak terlalu dikenal dengan pola-pola aliran lainnya, tetapi memberikan manfaat berupa lintasan yang lebih pendek. Ya berarti ini mirip sama yang zigzag, cuman mungkin dia beda aja. Jadi tergantung dari proses dan juga ruangannya juga. Bisa pakai odd angle, pakai zigzag, dan lain sebagainya. Terus terakhir ada yang namanya material handling. Material handling adalah proses memindahkan, menyimpan, melindungi, dan mengendalikan material di dalam suatu fasilitas produksi, gudang, atau area distribusi. Jadi intinya bahan baku itu juga harus dihandle dengan baik gitu. Gimana caranya ya? Proses pemindahannya, proses menyimpannya, proses melindungi dan mengendalikannya. Itu juga ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kenapa? Ya karena supaya efisiensi produksi terjadi efisiensi pada proses produksi, terus memanfaatkan ruang, mengurangi biaya produksi, keselamatan dan kelancaran.
Ini ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan manual. Ya udah material itu dipindahkan secara manual. Ya, ya biasalah namanya juga manual ya udah memindahkan, menyusun dan lain sebagainya. Terus ada mekanikal, proses kemudian material dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Berarti pakai konveyor, pakai crane, pakai forklift, itu berarti dia mekanikal. Berarti misal dia yang udah pabrik gede, barang-barang yang gede, nggak bisa dilakukan secara manual, ya berarti pakai mekanikal. Terus otomatis berarti dia yang otomatisasi yang udah canggih banget, yang benar-benar perusahaan udah ini berskala internasional, mungkin dia bisa pakai yang otomatis. Itu beberapa hal yang teman-teman harus pahami basicnya aja. Sebenarnya yang dibahas ini kan basicnya. Basicnya dalam kedua materi ini. Nah, basic dari kedua materi ini nanti yang menjadi bahan untuk teman-teman mengerjakan tugas dua. Nah, nah, mungkin dari situ ada yang mau ditanyakan dulu? Dari dua materi tadi, lokasi dan juga tata letak, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau udah, kita sekarang masuk ke tugas. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait tugas. Ini sebenarnya saya ada contoh juga sih, contoh pekerjaan tugas. Sebelum saya tunjukkan contohnya, mungkin ada yang mau bertanya. Ada? Nggak ada? Halo? Masih ada nggak ini orang-orangnya? Bu, saya izin bertanya. Iya, boleh. Kan di tugas 2 yang hari ini tuh, kan bisnis saya tetap sama seperti di tugas 1. Cuma itu tugas satunya itu nggak, tugas duanya ini nggak saya gabungkan sama tugas 1. Maksudnya tuh sesuai dengan pertanyaannya gitu, Bu. Itu nggak masalah kah, Bu? Atau harus saya revisi? Jadi saya masukin jawaban dari tugas 1, saya masukin semua di tugas 2 atau bagaimana? Tapi tugas satunya nggak ada revisi, nggak ada perubahan. Em, nggak nggak ada sih, Bu. Kalau Nggak menurut ada. saya sih, iya. Iya. Tadi kemarin ada komen nggak dari saya di tugas satunya? Ada, cuma Tapi nggak eh, terlalu ini banyak. iya nggak terlalu itulah, Bu. Masih lumayan Ya, masih bagus. oke. Ya, kalau sebenarnya kalaupun udah bagus terus nggak mau dicantumin ya nggak apa-apa. Cuman biar lebih enak aja saya ngeceknya. Oh, ini bisnisnya ini ta. Terus oh ini lokasinya begini. Jadi bacanya tuh saya biar nyambung gitu loh. Sebenarnya buat itu aja. Tapi kalau yang mau revisi-revisi ya wajib. Wajib ada tugas satunya dicantumin sekalian. Ntar tugas tiga juga gitu. Lebih baik ngerjainnya langsung di dalam satu file aja. Jadi misal minggu ini ngerjain tugas dua, ya udah di file yang kemarin aja langsung. Terus nanti tugas tiga ya di file yang sama juga gitu. Tinggal nambahin-nambahin gitu aja. Jadi nggak usah bikin pendahuluan baru, nggak usah bikin latar belakang baru, tinggal nambah-nambahin aja di bagian pembahasannya. Gitu. Sebenarnya yang digabung itu biar lebih memudahkan sih. Memudahkan dalam membaca proposal. Kan ini sifatnya tuh, jadi tugas di mata kuliah ini tuh kayak bikin proposal gitu loh. Proposal sebuah bisnis, dari awal idenya itu muncul seperti apa, sampai apa saja yang harus dianalisis dalam proses operasinya. Jadi nanti supply chain, kualitas, kemudian lokasi, tata letak, itu semua masih berkesinambungan menjadi satu. Makanya kenapa saya mintanya sekalian aja dalam satu file. Jadi tinggal nyambungin, nyambungin, nyambungin gitu. Tapi kalau memang tidak ada revisi ya udah nggak, ya nggak apa-apa sih kalau nggak digabung juga. Tapi nanti yang tugas tiga digabung aja dari itu. Oh gitu ya, Bu. Jadi nggak masalah ya misalnya tugas 2 ini nggak saya gabungkan sama tugas 1, tapi di Ya, nextnya ya nah, tugas ya 3. nggak masalah. Oh Asal oke, memang Bu. tidak ada perbaikan yang mau diiniin kan, misal udah puas dengan nilainya, tidak ada yang mau direvisi ya nggak apa-apa. Oh ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Ini saya mau kasih contoh ini apa pengerjaan kelihatan kan ya PDF ini. Halo, Iya, ini Bu, kelihatan. ini contoh.
dari mahasiswa yang semester lalu, yang menurut saya lumayan, maksudnya nilainya yang lumayan bagus, salah satunya. Biar ada gambaran waktu mengerjakan. Ini dia lumayan nih di bab satunya ada data dan lain sebagainya. Terus juga apa ada kayak bagian organisasi ini yang kemarin nih, yang tugas satu. Ini kayak tiap tiap bagiannya sistem insentifnya ada, pengukuran kinerjanya ada gitu. Ini yang kemarin. Nah, yang tugas dua ini kan terkait lokasi. Nah, kita lihat dulu. Nah, nggak bisa ngeliat ini. Nah, ini kelihatan nggak lembar penilaian? Kalau saya pindah, pindah nggak? Iya, Bu, Kelihatan kelihatan. ya? Oh, ya udah. Kelihatan, Bu. Nah, ini kan berarti yang harus kalian perhatikan itu waktu mengerjakan tuh ini. Karena nanti saya menilainya berdasarkan aspek-aspek ini. Yang pertama, oh berarti sudah menjelaskan faktor-faktor lokasinya atau belum. Terus dia pakai metode yang sesuai atau enggak. Terus cara menganalisisnya bagus atau enggak. Nanti ini ada nilainya 15, 20. Terus strateginya seperti apa, tata letaknya, desainnya gimana, gambarnya. Makanya kemarin saya komen kan kayak belum ada prototipe atau gambarnya ya karena memang di skornya ini saya harus tahu kan, oh kalau nggak ada gambarnya, prototipenya kurang jelas dan lain sebagainya, ya lebih baik direvisi gitu karena nanti nilainya kan ngaruh, nilainya yang besar kan di situ. Terus kemarin kan ada yang mungkin strateginya sudah bikin, tapi ada yang kurang lengkap dan lain sebagainya. Makanya pas saya komen itu karena biar sesuai sama aspek-aspek ini. Berarti nanti ketika mengerjakan tugas dua ya pastikan aspek-aspek ini semua terpenuhi, termasuk kerapihan dan format ya mungkin intinya sudah disampaikan, cuman formatnya ada penulisannya fontnya kurang rapi, marginnya seperti apa dan sebagainya, itu juga ada nilainya. Makanya kemarin juga beberapa ada yang saya komen kan marginnya kurang rapi, spasinya mungkin ada yang gimana dan lain sebagainya ya karena itu termasuk dari bagian penilaian gitu. Jadi nanti perhatikan ininya, faktor-faktornya dan lain sebagainya. Masih. Nah, berarti kan yang pertama tugas teman-teman adalah di sini kan identifikasi kebutuhan lokasi berdasarkan jenis produk atau jasa. Maksudnya gimana? Kita lihat contohnya. Ini berarti kan misal kalau di punya ini Ansela ini kan dia bisnisnya hijab. Ya berarti kalian analisis dulu. Oh, ada bisnis hijab. Kalau bisnis hijab itu apa sih kebutuhan lokasinya? Oh, ada aspek gudang. Gudangnya harus seperti apa, harus ada tempat packingnya harus seperti apa, biaya operasionalnya kayak gimana, aksesnya seperti apa. Itu hal-hal yang harus diperhatikan di bisnis hijab. Nah, kalau udah ada analisis itu, masuk ke kedua, metode pemilihan lokasi dengan faktor mana tadi yang kalau berjalan. Jelaskan faktor yang mempengaruhi, berarti di situ jelasin faktor-faktornya dalam menentukan bisnis hijab atau kalau yang ini dia gudang sih dia produksi sama gudang. Nah, di produksi sama gudang itu apa yang harus diperhatikan faktor-faktornya? Oh, dari segi biaya. Biayanya gimana? Total biaya yang dikeluarkan mudah dijelasin. Terus ketersediaan tenaga kerja. Berarti butuh tenaga kerja yang gimana dan lain sebagainya. Semakin detail ya makin bagus. Terus kedekatan dengan supplier dan kondisi bangunan. Oh, ternyata yang dia perhatikan ketika mau memilih lokasi adalah 4 faktor ini. Kayak gitu. Jadi kayak ada alurnya gitu. Terus metodenya. Yang ketiga disuruh metode kan. Berarti dari metode tadi yang sudah dijelaskan di PPT tadi bisa pilih salah satu atau bisa juga dikombinasikan. Kalau yang ini, Ansela ini dia mau bikin gudang atau pusat operasional pengemasan dengan metode faktor rating. Oh, dia memilih pendekatannya atau alat analisisnya faktor rating ya, berarti silakan di rating. Terus ini faktor-faktornya yang dia analisis. Oh, dari aksesibilitas ekspedisi. Dia kasih bobot, skalanya segini, alasannya apa. Dari segi biaya, bobotnya berapa, skalanya berapa, alasannya apa, dan lain sebagainya. Nah, dari situ baru nanti bandingkan. Ya kan ini namanya kita belajar kan. Ya perencanaan aja, misal kalian lokasi A di daerah apa, lokasi B di daerah apa, ya kayak gitu aja. Atau mungkin ada 3 lokasi yang nggak apa-apa, bebas. Yang dinilai itu adalah kalian berarti paham gitu loh cara analisisnya gimana. Walaupun ini kan cuman
bohongan kan. Ya mungkin ada yang beneran juga kalau udah punya bisnis, tapi kan ini yang penting paham caranya gitu. Berarti dari 5 faktor tadi dikasih nilai. Oh, lokasi A itu bisa kalian jelaskan lokasi A rupanya pusat kota dengan bla 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 ya. Semakin detail makin bagus. Dia kasih skor jumlahnya berapa. Lokasi B di mana terus apa? Terus baru oh dari lokasi A dan lokasi B yang mempunyai nilai yang paling tinggi adalah lokasi B. Ya berarti sehingga yang dipilih nanti lokasi B yang lebih cocok untuk bisnis hijab dia. Kayak gitu. Itu untuk pertanyaan tentang lokasi. Terus terkait strategi tata letak. Tata letak kan diminta untuk menentukan strategi yang sesuai dan jelaskan alasannya. Ya, berarti kalian pilih strategi tata letaknya itu apakah lebih sesuai pakai produk layout, apakah proses, apa tadi yang lainnya itu tadi fix layout dan lain sebagainya itu lebih cocok yang mana? Kayak gitu. Ini dia ada detailnya kayak gini. Terus bikin desainnya. Ini ada gambarnya di bawahnya. Berarti apa aja yang dia desain di sini? Oh, ada area penerimaan. Buat ini fungsinya. Lengkapannya apa aja? Efisiensinya apa? Ada area gudang, ada area stasiun packing, ada area packing, dan lain sebagainya. Nah, di situ baru digambar. Digambar bagian tata letaknya. Oh, kira-kira area gudang di pojokan. Kenapa? Terus area kantor di depan. Ya mungkin biar cepet ketemu pelanggannya. Terus area picking, crawlingnya apa? Ya pokoknya seininya kalian aja. Tergantung dari bisnis kalian. Ya gitu. Ini berarti dia pakai produk layout. Nah terus kan diminta juga untuk ini yang evaluasi efisiensi. Analisis potensi bottleneck, bla bla bla, itulah. Ya itu contohnya kayak gini. Bottleneck itu maksudnya misal ada hal-hal yang misal lagi rame nih, terus banyak, misal restoran, terus kalau misal pengunjungnya lagi full, kan kemungkinan ada area-area tertentu yang dia menumpukan. Oh, misal area dapur bagian cuci piring, itu bisa jadi numpuk karena apa? Misal, itu kan harus dianalisis kan, biar kita kalau kejadian itu terjadi, kita sudah punya antisipasi gitu. Maksud dari tugas ini tuh itu pertimbangan ergonomi, misal tinggi permukaan kerja, tinggi permukaan kerja, meja packing harus memiliki ketinggian yang memungkinkan staf bekerja, bla 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 bla, mencegah nyeri. Pokoknya hal-hal yang bisa jadi resiko-resiko yang terjadi dalam proses produksi gitu. Terus kenyamanan, kalau ergonomi itu kenyamanan. Alat dalam jangkauan, semua alat bisa ada bla bla bla. Kenapa? Biar mengurangi gerakan bergerak yang berlebihan, kondisi lantai, rotasi tugas dan lain sebagainya. Ergonomi berarti terkait kenyamanan si karyawan. Kalau yang bottleneck tadi, yang kemungkinan hal-hal yang bisa terjadi atau hambatan-hambatan yang kemungkinan bisa terjadi dalam proses produksi. Ini kan contohnya kalau di sini dalam proses melipat hijab itu kan butuh waktu lama. Bisa jadi itu menjadi hambatan. Berarti apa solusinya? Oh, menerapkan sistem batch packing. Tahap A hanya melipat, tahap B hanya apa, dan lain sebagainya. Jadi kalian tuh diminta menganalisis seperti itu. Dari sisi ergonomi berarti kenyamanan dan keamanan karyawan. Bottleneck itu berarti hambatan yang mungkin terjadi selama proses produksi dan cara analisisnya seperti apa, nanti cara mengatasinya seperti apa. Ini ada waktu tempuh antar stasiun. Berarti kan ada proses kan, dari proses A ke proses B. Berarti apa? Gimana? Kayak gitu. Terus rekomendasinya apa? Bikin kebagi waktu atau beri tergantung waktu tempat stasiun. Intinya gimana kalian ngatur si lokasi dan tata letak itu sebaik mungkin sehingga kenyamanan dan keamanannya terpenuhi. Kalau ada hambatan-hambatannya itu nanti bisa teratasi dan dari segi waktu juga efisien kayak gitu. Ini dari aliran material. Dari sisi informasi juga. Tadi kan berarti fungsi dari tata letak itu kan dan juga lokasi kan terkait informasi juga. Berarti gimana? Data pesanan, intervensi, dan marketplace apalah ya. Intinya yang terkait dengan informasi.
gitu. Material atau informasi. Jadi sesuai kalau di poinnya ditugaskan ada bottleneck, waktu tempuh, efisiensi ya semua dijawab dalam perencanaannya, dalam hasil pengerjaan tugasnya. Nah, kalau ini semua elemennya sudah ada, ya kemungkinan nilai yang saya kasih ya pasti lumayan pasti. Nggak mungkin saya nilai jelek kalau semua aspek-aspek yang diminta itu terpenuhi. Kayak gitu ya. Mungkin ada nilai yang beda-beda ya mungkin karena mungkin ada cara penulisannya, kerapiannya, kedalaman analisisnya, ya mungkin di situ-situnya yang membuat beda. Tapi kalau sudah lengkap sesuai detail yang diminta dan kelihatannya itu ada proses analisis atau proses berpikir di situ, ya biasanya pasti saya nilai bagus. Yang kemarin itu yang mungkin beberapa yang saya nilai kurang itu kan karena masih kelihatan mungkin ada yang kelihatan full AI. Boleh pakai AI, tapi AI itu untuk brainstorming aja, kayak cari ide. Kira-kira bagusnya kalau bisnis saya dengan kondisi seperti ini pakai metode apa ya? Oh, terus dicoba pakai metode ini yang bagus ya. Tapi kalian juga analisis sendiri pakai analisis kalian, pola berpikir kalian. Jadi supaya jangan AI-nya yang mikir, kitanya nggak ngerti apa-apa. Jadi kita mikir, kita paham, dibantu AI biar pemahamannya lebih cepat gitu. Jadi kalau yang kelihatan terlalu full AI itu memang saya nilai agak kurang gitu. Nah udah dari situ ada yang ditanyain terkait pengerjaan tugas gua? Tidak, Bu. Udah ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi intinya saya tuh tidak menyulitkan gitu loh. Saya kasih revisi itu sebenarnya biar biar ada proses berpikir aja. Oh, di mata kuliah ini biar minimal dapat sesuatu lah gitu. Bisa dapat intinya lah poin-poinnya kalau mau cara melakukan analisis operasi sebuah bisnis itu seperti apa, pakem-pakemnya seperti apa, dasar-dasarnya seperti apa itu biar tahu. Kalau pengerjaannya kurang sesuai ya kemungkinan kan nanti nggak paham gitu kan. Jadi maksud saya kenapa ada beberapa nilai yang kurang. Ya karena memang belum memenuhi apa yang diminta sama tugasnya. Ya gitu. Sudah, nggak ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya. Kalau sudah, saya tutup tuh punya hari ini. Oh iya, tak absen dulu. Tak screenshot dulu. Bentar, saya screenshot ya. Oh iya, terkait absen itu, absennya itu jadi yang input saya. Jadi kemarin ada yang chat juga ya. Ibu belum di absen di e-learning. Jadi itu sudah saya absen. Jadi dari screenshot itu saya input sendiri. Saya input ke bagian absensi kayak gitu. Jadi teman-teman tidak usah absen lagi manual. Oh, udah, bentar, apa yang dipencet? Salah. Satu, dua, tiga. Dah, satu halaman lagi. Oke, udah itu aja sih. Sudah ya, tidak ada yang mau ditanyakan ya. Tidak ada, Bu. Oke, Aman, terima Bu. kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Semangat dalam mengerjakan Terima kasih tugasnya. banyak. Ya, sukses selalu. Ya, saya akhiri web hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih banyak, Ibu. banyak, Bu, Terima kasih, Bu. bimbingannya. Bu. Terima